Halo semua, oke, selamat datang kembali di channel Dera Hidayat. Baik teman-teman, di sini gue lagi buka aplikasi Brimo ya. Nah, sebelum kalian investasi atau nebuk emas di aplikasi Brimo ya, setidaknya ada beberapa kelebihan dan kekurangan kalau misalkan kalian investasi atau nabung emas di aplikasi Brimo. Apa ajakah itu? Silakan kalian simak video ini. Oke, baik teman-teman ya. Di sini kita langsung akses aja untuk fitur emasnya, yaitu di menu investasi. Nah, teman-teman, di Brimo ini jadi bukan cuma emas ya. Jadi kita juga bisa melakukan pembelian SBN atau surat berharga negara, deposito, kemudian DPLK, kemudian juga reksadana dan yang lain sebagainya ya. Oke, sekarang kita fokus dulu ke bagian emas, teman-teman ya. Nah, ini dia ya. Oke, kebetulan di sini gue udah ada nabung atau investasi emas ya. Walaupun ya ini kecil teman-teman ya, nominalnya hanya untuk kebutuhan review aja. Tapi di sini sudah mendapatkan keuntungan atau imbal hasil ini 150,80% ya. Nah, ini kalau misalkan kalian melihat ada ketidaksesuaian dengan nominal tabungan emas dan juga persentase keuntungannya, ini dikarenakan karena gue sering nabung kemudian sering tarik juga teman-teman ya. Jadi untuk nominal jelasnya itu tidak tetap ya. Intinya di sini selama gue nabung emas di aplikasi Dana ini sudah mendapatkan imbal hasil atau keuntungan 150% ya kenaikannya. Wah, luar biasa teman-teman ya. Ini cukup gede nih. Oke, sekarang kita lanjut nih terkait dengan kelebihan dan kekurangan investasi emas di aplikasi Brimo ya yang perlu kalian ketahui. Oke teman-teman, untuk kelebihan terlebih dahulu ya, kelebihannya untuk investasi emas di aplikasi Brimo ini, untuk pembeliannya ini sangat terjangkau teman-teman ya, mulai dari kita bisa beli 10.000 teman-teman ya, jadi amat sangat terjangkau. Kalian punya 10.000 atau punya 20.000, punya 50.000, nah ini bisa ditabungkan ya, bisa diinvestasikan pembelian emas di aplikasi Brimo. Oke, untuk minimal pembelian ini kalian bisa lihat langsung di klik beli emas ya. Kemudian di sini tinggal kalian tuliskan nih nominalnya misalkan 10.000 ya. Nah, 10.000 bisa teman-teman ya tuh. 10.000 dan udah mendapatkan 0,0036 gram ya kalau misalkan di dalam gram. Nah, dengan minimal pembelian yang cukup terjangkau ya ini memudahkan kita untuk melakukan tabungan atau investasi emas ya. Oke, itu untuk yang kelebihan pertama ya. Oke, untuk kelebihan kedua yaitu investasi emas di aplikasi Brimo ini sangat mudah teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian udah punya rekening BRI dan udah aktivasi Brimo ini, kalian bisa langsung bebas akses atau bebas menabung di aplikasi Brimo ini ya, investasi emas atau tabungan emas ya. Tinggal kalian klik-klik aja untuk fitur emasnya teman-teman ya, dan hanya mengisi beberapa data aja. Langsung kalian bisa melakukan tabungan emas atau investasi emas di aplikasi Brimo. Nah, kelebihan yang selanjutnya atau yang ketiga teman-teman ya, untuk investasi emas di aplikasi Brimo ini bekerja sama atau disediakan ini oleh Pegadaian ya. Yang mana Pegadaian ini sudah resmi ya dan merupakan badan usaha milik negara ya. Jadi kalian bisa dengan aman berinvestasi emas di aplikasi Brimo ini. Nah, teman-teman, itu dia menurut gue ya untuk kelebihan investasi atau nabung emas di aplikasi Brimo ya. Nah, selanjutnya kalau misalkan ada kelebihan, biasanya tentunya ada juga kekurangannya ya. Seperti untuk investasi emas di aplikasi Brimo ini tentunya juga menurut gue ada kekurangannya ya. Oke, yang pertama kalau misalkan kalian beli emas di aplikasi Brimo ini ya, beli sekarang kemudian ketika udah beli langsung kalian jual lagi. Nah, di situ kalian akan rugi, teman-teman ya. Nah, sebenarnya untuk hal ini bukan cuman investasi emas di Brimo aja ya. Bahkan di semua platform atau bahkan teman-teman ya beli langsung kalau misalkan kalian beli nih langsung jual ya maka akan rugi ya. Tapi beberapa komentar itu masih ada yang bertanya kenapa ketika melakukan pembelian dan langsung dijual lagi dan itu rugi ya. Nah, jadi teman-teman ya memang seperti itu ya. Makanya investasi emas itu emang untuk tujuan yang lebih panjang ya atau jangka panjang. Oke, selanjutnya untuk kekurangan yang kedua ini terkait dengan biaya teman-teman ya. Nah, untuk investasi atau tabungan emas di aplikasi Brimo ini yaitu ada biaya penitipan ya. Untuk biaya penitipan itu sebenarnya murah teman-teman ya dan gak ada masalah ya. Menurut gue ya, tapi tiap orang beda-beda ya. Nah, berapa untuk biaya penitipan emas di Brimo? Itu nominalnya 30.000 teman-teman ya, 30.000 dalam 1 tahun. Dan kalau nggak salah ini juga gratis untuk tahun pertama, tahun selanjutnya maka dikenakan biaya penitipan ya. Nah, ini sesuai dengan Pegadaian teman-teman ya, karena ini kan bekerja samanya dengan Pegadaian. Oke, untuk yang terakhir kekurangannya investasi atau nabung emas di Brimo ini tidak bisa dijual semua ya. Oke, misalkan kalian bisa lihat teman-teman ya, untuk nominal tabungan emas gue yaitu kurang lebih di 190.000. Kalau misalkan kita jual nih ya,
Nah, kita akan melakukan penjualan. Nah, di sini tidak bisa dijual 100% ya. Cuman ada 25, 50, kemudian 75% ya. Paling banyak di 75% teman-teman ya. Nah, kalau misalkan kita jual aja nih semua ya di 190.000 ya. Nah, ini tidak bisa teman-teman ya. Tuh, tidak bisa dijual semua ya. Pokoknya ini tidak bisa dijual semua ya teman-teman ya. Beda dengan beberapa platform lain ya, atau yang menyediakan penjualan atau pembelian emas, itu bisa dijual semua. Itu dia untuk review dari gue terkait dengan kelebihan dan kekurangan investasi emas di aplikasi Brimo ya. Untuk selebihnya menurut gue cukup oke. Oke, semoga videonya menambah informasi. Untuk dapat notifikasi video terbaru dari channel ini, silakan kalian subscribe aja. Sampai jumpa di video selanjutnya.